Pertandingan Liga 1 BRI semakin menarik ya. Bayangkara FC sebagai pemuncak klasemen kemarin harus kalah dari Persik Kediri, dan saat ini pun Arema FC saat ini unggul dari Persipura Jayapura, dan jika memang berhasil dipertahankan maka Arema FC akan merebut puncak klasemen sementara Liga 1 BRI. Nah, kali ini akan kita bahas pertandingan antara Bayangkara FC melawan Barito Putra di Formatic Channel bersama saya Alvin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Nah, pertandingan ini akan dilaksanakan pada hari Selasa, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2022 jam 6.15 sore waktu Indonesia Barat. Buat fans Bayangkara dan juga Barito, ditonton ya. Nah, kalau kita melihat performance di 5 pertandingan mereka terakhir, memang kedua klub ini tidak stabil ya, karena Bayangkara FC dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 2 kali, seri 1 kali dan kalah 2 kali ya. Di pertandingan terakhir dia kalah dari Persik Kediri dengan skor 1-0. Nah, Barito Putra dari 5 pertandingan terakhir mereka berhasil menang 1 kali, seri 1 kali dan kalah 3 kali. Di pertandingan terakhir mereka kalah dari PSM Makassar dengan skor 2-1. Nah, kalau kita melihat klasemen sementara saat ini memang Bayangkara FC berada di peringkat 2 ya, karena disalip oleh Arema FC. Tapi ini masih belum selesai nih pertandingan Arema FC sama Persipuranya. Nah, dari 21 pertandingan dia berhasil menang 13 kali, draw 4 kali dan kalah sebanyak 4 kali dengan poin di angka 43. Nah, Barito Putra saat ini berada di posisi ke-17 ya, masuk ke zona degradasi. Dari 21 kali pertandingan mereka berhasil menang 4 kali, draw 4 kali dan kalah sebanyak 13 kali dengan poin di angka 16. Kalau kita melihat insight-nya, memang di 5 pertandingan terakhir Bayangkara FC hanya mampu mencetak 5 gol di 5 pertandingan terakhir, sedangkan Barito Putra pun hanya mampu mencetak 3 gol di 5 pertandingan terakhir. Kalau kita melihat head to head yang tercatat di Footmob, Bayangkara FC itu berhasil menang 3 kali dari Barito Putra, sedangkan mereka seri 2 kali, dan Barito Putra berhasil menang 3 kali juga dari Bayangkara FC. Nah, pertemuan terakhir Bayangkara FC yang berhasil menang ya dengan skor 3-2. Kalau kita melihat statistik sampai dengan saat ini, Bayangkara FC untuk gol per pertandingan angkanya cukup lumayan ya, di angka 1,29 gol per pertandingan. Sedangkan Barito Putra angkanya cukup kecil karena angkanya di bawah 1, yaitu di angka 0,9 gol per pertandingan. Nah, sedangkan dalam hal kebobolan Bayangkara FC angkanya di angka 0,71 gol per pertandingan, sedangkan Barito Putra angkanya di angka 1,62 gol per pertandingan. Nah, kalau kita melihat statistik di pertemuan mereka terakhir yang dimenangkan oleh Bayangkara FC dengan skor 3-2, secara penguasaan bola Bayangkara FC lebih unggul ya, sebanyak 54%. Dalam hal kesempatan mencetak golnya juga Bayangkara FC lebih unggul, itu sebanyak 8 kali. Dalam hal serangan juga Bayangkara FC lebih unggul, itu sebanyak 79 kali. Dalam hal serangan berbahaya pun juga Bayangkara FC juga lebih unggul, itu sebanyak 38 kali. Nah, kalau kita melihat kondisi tadi sepertinya memang Bayangkara FC di atasnya dari Barito Putra. Tapi memang sepertinya ada sedikit masalah dengan Bayangkara FC kalau menurut kami. Nah, sepertinya kemarin ketika mereka berhadapan dengan Persik Kediri, Bayangkara FC sedikit lengah dalam hal sisi pertahanannya. Entah kenapa sepertinya para pemain bertahannya Bayangkara FC sedikit kurang fokus. Beberapa kali berhasil dijebol, bahkan beberapa kali strikernya Persik Kediri sempat lolos dari penjagaan para pemain belakangnya Bayangkara FC. Dan dalam hal ini serangnya pun sepertinya kemarin memang ada kekurangan ya. Mungkin karena di situ nggak ada Evan Dimas yang mengatur ritme permainan. Jadi akhirnya sepertinya serangan Bayangkara FC itu hanya monoton dengan melakukan umpan-umpan lambung ke depan gitu. Jadi sepertinya memang sedikit perlu diperbaiki kalau menurut kami untuk performanya Bayangkara FC saat ini. Nah, sedangkan Barito Putra kemarin ketika melawan PSM Makassar juga sebenarnya baik performanya. Secara penguasaan bola unggul, tapi hanya memang secara kesempatan masih kalah dari PSM Makassar, dan bahkan pemain bertahannya Barito Putra lengah ya, karena akhirnya PSM Makassar itu berhasil mencetak 2 gol dalam waktu yang sangat cepat di awal-awal babak pertama, dan ini akhirnya yang membuat pemain Barito Putra agak kesusahan untuk mengejar ketinggalan itu ya. Walaupun secara penguasaan menang, tapi ya memang di awal-awal pertandingan babak pertama PSM Makassar yang lebih menguasai, dan akhirnya PSM Makassar efektif dan mengambil poin penuh di pertandingan kali itu. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Bayangkara FC melawan Barito Putra. Nah, jika mereka berhasil melakukan perubahan terhadap reviewnya di pertandingan sebelumnya, kemungkinan besar memang Bayangkara FC yang akan berhasil menang. Dan sepertinya memang Barito Putra butuh suatu perubahan yang signifikan ya jika ingin memenangkan pertandingan kali ini. Tapi
itu akan terlihat nanti di pertandingan selanjutnya seperti apa strategi yang pelatih terapkan, itu yang akan mempengaruhi ke hasil dari pertandingan kali ini. Tapi seharusnya secara statistik di pertandingan ini dimenangkan oleh Bayangkara FC. Nah, bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.